Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkutors. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian sukses semua. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan ya, doa terbaik lah tentunya buat kalian semua tanpa terkecuali. Semoga di tahun 2025 ini teman-teman ya, kehidupan ya kan, serta finansial kita semua gitu kan bisa membaik lah teman-teman ya. Amin. Mantap jiwa ya. Oke teman-teman ya, mengingat kalau kita lihat perkembangan daripada sektor cryptocurrency kali ini seperti market cap itu masih stabil di area 2,7-an. Oke, 2,7 bukan tujuan ya. Oke, 2,7 triliun masih stabil di area tersebut. Cuman kalau kita melihat dari indeksnya altcoin, ya dia masih di area 21, tapi Fair and Greed Index teman-teman ya dari kepala 31 kali ini turun sampai di area sampai di area 27 teman-teman ya. Ada penurunan dari segi Fair and Greed Index. Jadi rata-rata orang itu udah masuk dalam kategori ambang ketakutan kembali. Sebenarnya kemarin-kemarin kan udah mulai mau masuk ke dalam gridnya netral gitu kan. Cuman ya karena dari nilai Fair and Greed Index-nya mengalami penurunan kembali, maka ya jurang di atas ketakutan itu sangat tinggi untuk saat ini ya. Oke. Oke, kali ini kita akan membahas salah satu token ya teman-teman yang cukup hype karena dari beberapa teman-teman minta dibahaskan lagi tentang Pi Network. Nah, kalau kita lihat dari Pi sendiri teman-teman setelah dia turun di bawah $1, kali ini saat video ini dibuat teman-teman bisa kalian lihat sendiri untuk Pi Network udah kembali lagi menyentuh di area $1 teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat bersama-sama di sini teman-teman ya, dari segi data ya, coin market cap teman-teman ya, volume mengalami kenaikan sebesar 119% ya, 119,86%. Cuman dari segi market cap dia masih turun teman-teman ya. Terlihat dari range-nya Picoin itu berada di area 18 karena penurunan dari segi market cap. Dia berada di area 11, habis itu turun lumayan tajam di area 18 kali ini teman-teman ya. Nah, berikutnya teman-teman di mana Picoin ini akan unlock tokennya atau membuka tokennya lah teman-teman dalam 30 hari terakhir, di mana total pembukaan dalam 30 hari terakhir itu ada sekitar 123,9 juta token Pi ya. Jadi ada sekitar 123,9 jutaan teman-teman ya token Pi yang akan di-unlock dalam 30 hari ke depan. Cuman kan ini kan dicicil gitu, nggak langsung dibuka bleng enggak ya. Tapi bertahap, setiap hari ada unlocknya, ada pembukaannya gitu kan. Dengan total value itu sekitar 133,8 juta US dollar teman-teman ya. Ini nilai daripada 123,9 juta token Pi ya. Nah, jadi kalau kita lihat bersama-sama teman-teman, sebenarnya token Pi ini udah mulai unlock dari tanggal 21 Maret ya, ini udah membuka teman-teman 2,8 juta Pi ya, atau setara dengan 3 juta US dollar ya. Terus kalau kita lihat dari tanggal 22 Maret ini nanti akan membuka sekitar 11,1 juta Picoin. Nah, jadi ini udah ada ya rancangan untuk unlock daripada Picoin itu sendiri teman-teman ya. Nah, ini jumlah buka kuncinya teman-teman ya. Dari tanggal 21 Maret, jumlah Picoin-nya berapa, nilai dalam bentuk US dollar-nya berapa, di sini udah tertera sangat jelas. Nah, jadi penurunan daripada Picoin saat ini ya dipicu karena ini juga ada unlock daripada pihak Pi yang membuka tokennya ya, yang berarti dia akan mengedarkan di market gitu kan, atau bahkan dijual ya, bisa aja seperti itu. Makanya market mengalami crash, didukung juga dengan penurunan daripada Bitcoin dan altcoin lainnya. Ini menambah sentimen-sentimen bearish daripada si Picoin. Cuman kalau komunitasnya masih kuat, ya tidak menutup kemungkinan Picoin masih bisa untuk recover kembali. Dan berikutnya teman-teman ya, menurut akademi di mana Pi Network dikeluarkan dari Binance listing, ada apa gitu kan? Apakah benar Pi Network ini nggak jadi listing ke dalam platformnya Binance gitu kan? Ini juga menjadi naratif bearish juga nih buat buat Pcoin ya teman-teman ya. Jadi di sini kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya, bentar. Di mana baru-baru ini Binance itu menggelar voting, tapi Pi Network tetap dicoret. Oke, ya voting pertama yang pernah kita lihat adalah Binance itu ngeluarin voting apakah Pi Network ini akan dicantumkan ke dalam platformnya Binance gitu kan. Dengan mendapatkan suara 86% itu mendukung Pi Network ya untuk terdaftar di dalam platformnya Binance. Meskipun komunitas menunjukkan antusias yang cukup tinggi, tapi Binance tetap tidak memasukkan Pi Network dalam daftar listingnya. Oke, keputusan ini menimbulkan pertanyaan besar, kenapa Binance tidak memasukkan Pi Network ke dalam platformnya Binance? Ada apa? Masalah regulasi atau teknis gitu teman-teman ya?
Nah, di mana kalau kita lihat alasan daripada Binance itu tidak memasukkan Pi Network, yaitu menurut data atau laporan terbaru, Binance itu kan mengeluarkan statement desentralisasi listing yang hanya menerima proyek yang berjalan di jaringan Binance Smart Chain atau di jaringan BSC gitu teman-teman ya. Yang dimana Pi Network itu kan menggunakan blockchain-nya sendiri. Apakah gara-gara ini gitu kan Pi Network itu belum terdaftar di dalam platformnya Binance. Nah, sehingga tidak memenuhi kriteria teknis untuk terdaftar di dalam platformnya Binance gitu kan. Selain itu, meskipun voting komunitas menunjukkan dukungan besar, Binance menegaskan bahwa hasil voting hanyalah bersifat referensi, bukan faktor penentu utama dalam listing aset kripto ya. Terus di sini untuk apa Binance mengadakan voting kalau kayak gini? Nah, pertanyaannya kan seperti itu. Kenapa kalau hanya sekedar referensi dengan suara yang cukup antusias? Buat apa ngadain voting gitu kan? Kalau ujung-ujungnya nggak terdaftar ya. Nah, keputusan Binance ini membuat banyak komunitas Pi Network kecewa. Mereka merasa bahwa Binance seharusnya mempertimbangkan popularitas Pi Network dan besarnya komunitas yang mendukung proyek ini. Namun Binance tetap berpegang pada kebijakan mereka yang mengutamakan aspek teknis dan regulasi. Nah, apakah Pi Network ini belum memenuhi teknis dan regulasinya? Kita juga nggak ada yang tahu. Nah, nanti mungkin kalau Pi Network itu udah masuk dalam kriterianya yang disebutkan oleh Binance gitu kan, mungkin Pi Network bisa listing ke dalam Binance. Nah, menariknya meskipun gagal masuk listing di Binance, harga Bitcoin tetap stabil. Waktu itu ya tetap stabil di area, ya turunnya di area $1 lah, walaupun kemarin sempat dropping di bawah $1, tapi kan sempat recover kembali teman-teman ya. Dan di sini dukungan komunitas yang kuat bisa menjadi dorongan bagi Binance untuk mempertimbangkan listing Pi Network di masa yang akan datang. Ya mungkin di bulan ini belum bisa listing, tapi bulan besok atau bulan depannya bisa listing, ya tidak menutup kemungkinan. Cuman untuk saat ini teman-teman, Binance ini sedang mengadakan voting kembali yang dimana semuanya di jaringan Binance Smart Chain, seperti ada Koma, ya ada Brokoli, terus ada Mubarak, itu sedang ada voting untuk melakukan pengambilan suara gitu ya. Nah, tapi Pi Network nggak ada lagi, ya kan? Nah, apakah gara-gara memang Pi Network itu nggak menggunakan jaringan Binance Smart Chain, dia menggunakan jaringannya sendiri? Ya, mungkin itu bisa menjadi faktor atau ada faktor lain, teman-teman ya, seperti itu. Oke ya. Jadi apakah Pi Network ini masih ada kemungkinan gitu untuk recover? Ya, kalau untuk recover, segala sesuatu dalam sektor kripto ada kemungkinan, teman-teman ya, seperti itu. Nah, ya semoga saja teman-teman ya Binance mendengarkan suara komunitas daripada Pi Network untuk bisa masuk ke dalam platform mereka. Kalau Pi Network ini bisa masuk ke dalam platformnya Binance, tidak menutup kemungkinan teman-teman ya, harga daripada Pi Network itu bisa recover kembali, bahkan mungkin bisa mendekati ATH atau membuat ATH baru, karena Pi Network ini belum banyak listing di exchange Taiwan gitu teman-teman ya. Contohnya kayak Binance belum, Coinbase belum, ya kan? Ya masih banyak exchange lah yang belum ngelisting daripada si Pi Network ini. Jadi ya semoga saja unlocknya itu bisa apa ya, unlock tokennya, walaupun ada unlock token itu akan menambah circulating supply juga, tapi semoga saja teman-teman ya ketika unlock nggak langsung dijual, ya takutnya nanti ambles, dan di sini menimbulkan kekhawatiran dari komunitas Pi Network. Oke lah, mungkin ini dulu ya beberapa alasan mungkin kenapa Binance belum melisting daripada Pi Network, ya salah satunya mungkin ini gitu ya. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam.